Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Pemirsa, seperti kita tahu pada Senin 3 Maret lalu, curah hujan cukup tinggi yang melanda Jabodetabek, menyebabkan beberapa wilayah di Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan Jakarta terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi. Kota Bekasi di Jawa Barat menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Banjir merendam 20 titik di 7 kecamatan. Hal ini membuat ribuan warga terpaksa mengungsi. Namun jika kurangnya kebersihan di wilayah pengungsian, sanitasi yang kurang memadai, interaksi sesama pengungsi, hingga pasokan air bersih yang terbatas, memicu sejumlah ancaman penyakit yang bisa menyebar di pengungsian. Tentu saja penting untuk mewaspadai ancaman penyakit yang mungkin merebak saat mengungsi. Lantas, apa saja sejumlah ancaman penyakit yang dapat menyebar di pengungsian? Pertama, sakit diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang berpotensi terjadi di pengungsian. Penyakit ini juga menular sehingga dapat menyebar ke pengungsi yang lain. Penyebab diare antara lain keterbatasan sediaan air bersih dan sanitasi yang tak memadai pasca bencana. Selain itu, malnutrisi juga dapat menjadi pendorong terjangkitnya diare oleh pengidap, terutama pada anak-anak. Kedua, penyakit campak. Memburuknya status kesehatan akibat bencana banjir dapat menjadi faktor pendukung merebaknya campak di pengungsian. Hal ini didukung kurangnya asupan gizi, terutama pada anak-anak, serta kepadatan manusia. Ketiga, penyakit malaria. Menurut laporan, penyakit malaria juga menjadi ancaman bagi pengungsi. Biasanya terjadi karena lokasi pengungsian dekat dengan endemis malaria. Apalagi tenda pengungsian cenderung terekspos oleh nyamuk penyebab penyakit ini. Keempat, penyakit pneumonia atau radang paru-paru juga kerap terjadi di pengungsian. Hal ini terjadi ketika penyakit tidak terdeteksi sejak dini atau tak mendapatkan pengobatan yang layak. Terakhir, penyakit demam tipoid. Demam tipoid terjadi akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini dapat terjadi akibat kebersihan lingkungan dan sanitasi yang kurang memadai. Pemirsa, itulah tadi 5 penyakit yang mengancam dan kerap terjadi di lokasi pengungsian. Pemirsa, jika sejumlah penyakit bisa mengancam menyebar di lokasi pengungsian, lantas apa saja yang perlu diperhatikan agar sejumlah penyakit tidak mudah menyebar di area pengungsian? Pentingkah memerhatikan gizi para pengungsi? Nah pemirsa, inilah sejumlah tips kesehatan yang dapat membantu para pengungsi. Pertama, gunakan selalu alat makan yang bersih yang dicuci dengan sabun dan air bersih, serta dikeringkan dengan sempurna, utamanya untuk balita. Pastikan alat makan telah dibilas dengan air bersih, matang, atau air kemasan bila memungkinkan dengan air panas. Kedua, cuci tangan sebelum mengolah dan menyediakan makanan, utamanya bagi pengelola dapur umum. Dapur umum bisa menjadi tempat utama penularan penyakit. Juru masak sebaiknya bukan seseorang yang sedang sakit dan sebaiknya menggunakan masker saat masak untuk menghindari penularan. Pengungsi sedang dalam kondisi yang lemah sehingga sangat rentan terhadap penyakit. Ketiga, tempat penyimpanan makanan di dapur umum sebaiknya tertutup dan terhindar dari lalat atau hewan lain yang dapat menyebarkan penyakit. Keempat, kandungan gizi tidak menjadi fokus utama dalam penyediaan makanan. Perhatian dipusatkan pada makanan yang mengandung energi yang tinggi dan diutamakan dengan karbohidrat yang tinggi agar pengungsi dapat memperoleh energi segera. Sebaiknya makanan disediakan selagi hangat, makanan atau minuman hangat akan memberikan efek menenangkan. Kelima, jangan berikan sambal atau makanan yang merangsang saluran cerna. Keenam, pilihlah makanan yang kemasannya masih baik dan tidak bocor, serta belum kadaluarsa. Untuk makanan kaleng, pastikan kaleng tidak penyok atau mengembung. Ketujuh, bila ingin memberikan nasi bungkus, sebaiknya tidak disiram kuah, apalagi yang bersantan, kecuali akan segera disantap dalam keadaan hangat. Makanan berkuah apalagi yang bersantan dan dingin, mudah sekali dihinggapi kuman. Terakhir, bila akan mengonsumsi susu, pastikan susu habis maksimal 4 jam setelah dibuat atau setelah kemasan dibuka. Lebih dari itu, susu sudah rusak. Pemirsa, selain memerhatikan gizi bagi para pengungsi banjir, ternyata saat mengungsi, ada beberapa rekomendasi yang bisa dibawa untuk bertahan hidup sampai dapur umum beserta bantuan lainnya datang. Makanan ini adalah makanan-makanan yang memiliki umur simpan lebih lama sehingga aman dikonsumsi di kondisi yang tidak stabil.
apa saja. Pertama, biskuit. Hal ini dikarenakan umur simpan biskuit cenderung lama, mudah disimpan, ringan dibawa, dan tidak perlu dimasak. Kedua, sereal. Sereal juga sama pentingnya sebagai makanan yang bisa diandalkan saat bencana alam atau banjir, karena mudah dikonsumsi, punya umur simpan yang lama, dan ringan untuk dibawa. Ketiga, selai kacang. Selai kacang dipercaya memiliki protein yang tinggi dan tidak perlu dimasak sehingga memudahkan untuk dikonsumsi. Selai kacang juga memenuhi kebutuhan protein kita sebagai korban bencana alam. Keempat, mie instan. Selain karena masa simpannya yang lama, mie instan juga mudah dibuat sehingga sangat praktis sebagai makanan survival. Terakhir, makanan kaleng. Selain kemasannya yang steril dan tidak mudah terkontaminasi kuman atau bakteri, makanan kaleng juga mudah diolah sehingga cocok untuk survival food.